Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau berbicara mengenai kesuksesan Yesus ya. Karena kesuksesan Yesus ini agak unik ya dengan kesuksesan manusia pada umumnya atau definisi manusia pada umumnya. Karena keunikannya di sini bahwa kesuksesan Yesus itu terjadi setelah kematiannya ya, bukan sebelum kematiannya. Karena ketika dia melayani selama 3,5 tahun, melakukan mujizat, banyak berbuat baik dari kota ke kota, maka di akhir kehidupannya kita tahu bahwa orang banyak itu berteriak-teriak salibkan dia ya, dan dia memilih orang banyak itu oleh halusan orang Farisi, dia memilih Barabas pembunuh daripada memilih Yesus ya. Saya yakin dari antara orang banyak itu ada banyak orang yang sudah mengalami mujizat, Yesus sudah makan roti yang Yesus buat dan sebagainya ya. Kemudian murid-muridnya juga lari semua meninggalkan dia. Yang satu menyangkalnya, yang satu mengkhianatinya. Ya, hanya cuma Rasul Yohanes yang tetap tinggal di mengikut Yesus sampai disalib itu. Nah, ketika Yesus mati, sepertinya selesailah sudah ya. Nggak ada apapun juga bekasnya di situ. Tapi setelah 3 hari dia bangkit, nah baru kelihatan suksesnya itu. Nah, mari kita melihat seperti apa suksesnya Yesus itu yang berbeda dengan sukses yang orang lain miliki ya di dunia ini ya. Mari kita lihat dulu Yesaya 53 ayat 10. Tetapi saya bacakan ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini Yesaya 53, para ahli sepakat bahwa ini adalah nubuat tentang Mesias ya. Di sini dikatakan ayat 10 bahwa Tuhan atau Bapa memang berkehendak untuk meremukkan Yesus dengan kesakitan ya. Tetapi akibatnya setelah dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, kayu salib itu, maka pertama dia akan melihat keturunannya. Nanti kita akan periksa ini maksudnya keturunan Yesus itu siapa, karena Yesus itu nggak kawin kan. Kedua, dia umurnya akan lanjut karena artinya umur Yesus itu diperpanjang umurnya. Bahkan sampai sekarang sebenarnya Yesus masih hidup. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya kok dia masih hidup ya. Umurnya diperpanjang nih, lanjut ya. Dan yang ketiga, suksesnya kehendak Tuhan, kehendak Bapa terlaksana olehnya ya. Nah, mari kita melihat dulu keturunan Yesus itu siapa sebenarnya ya. Nah, mari kita melihatnya di Matius ini, silsilah Yesus ini ya, yang ditulis di sini ya. Saya baca langsung aja ringkasnya dari bagian yang pasal 1 ayat ke-17 ya. Ini saya pakai ILT ya. Jadi dari Abraham sampai Daud seluruhnya ada 14 generasi. Dan dari Daud sampai pembuangan ke Babylon ada 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babylon sampai Kristus ada 14 generasi. Nah, coba dulu kita hitung ya dari Abraham. Ini kan kalau saudara mau coba hitung, coba dulu hitung ya. Abraham kita hitung 1 ya, sampai Daud 14. Kalau saudara hitung itu Abraham sampai Daud itu ada 14 ya. Kemudian dari Salomo, hitung ini Salomo 1 ya. Terus sampai Jekonya itu ada 14 ya. Nanti dari Shealtiel ya, ini dari setelah pembuangan itu dari Shealtiel sampai kepada Kristus itu 14. Tapi Yesus itu ada di nomor 13 ya. Jadi keturunan Yesus itu adalah Kristus ya. Ya kan, kalau misalnya Daud 14 itu ya, kalau dia punya anak dia berarti Salomo yang ke-15, tapi kan ini dihitung ulang lagi ya. Saudara lihat ya, jadi Yesus itu nomor 13. Berarti kalau Yesus nomor 13 dan nomor 14-nya itulah dia keturunan Yesus. Siapa dia? Yaitu Kristus. Nah, kita harus tahu Kristus itu apa. Kristus itu ya tentu pengertian apanya yang diurapi. Tapi kalau saudara baca dari surat-surat Paulus, ketahuan Kristus, terutama di setiap Kolose, ya, Kristus itu adalah hayat kita, ya, ada dalam batin kita. Kristus itulah kemuliaan kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus adalah spirit, roh, ya, roh Kristus. Kristus juga adalah korporat. Ada kepala, ada juga tubuh Kristus. Jadi korporat dia, Kristus itu. Ya, Kristus itu juga kingdom. The kingdom of Christ is within you. Kristus itu, jadi Kristus itu bukan hanya diurapi aja pengertiannya begitu, bukan. Kristus itulah, bahkan Paulus mengatakan hidupku bukannya aku lagi,
tapi Kristus. Nah, jadi Kristus itu masih hidup itu terus sepanjang zaman sampai detik ini. Ya, orang yang hamba-hamba Tuhan yang menjalani hidupnya bukan dari dirinya sendiri, tapi dia menjalani Kristus yang adalah hidupnya, berarti itulah keturunan Yesus itu. Bayangkan saudara, jadi Yesus itu sudah 2000 tahun itu tetap dia masih ada, umurnya panjang seperti yang di Yesaya 53 bilang. Ia melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, ya, kehendak Tuhan terlaksana. Nah, bahkan Kristus ini nanti ya akan ditampilkan di akhir zaman. Roma 8 ayat 19 sampai 21 itu Kristus itu akan tampil, kerajaan surga tampil di muka bumi, dan Kristus ini akan menaklukkan segala sesuatu sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Itulah kesuksesan Yesus. Bahkan sampai ciptaan itu dipulihkan total, jadi langit dan bumi yang baru. Bumi yang kita injak ini karena Kristus, ya, yang ditampilkan di muka bumi bergerak terus, bergerak berjaman-jaman sampai menjadi bumi baru dan langit baru juga. Itulah kesuksesan Yesus, ya, yang adalah keturunannya Kristus. Yesus itu tetap harus dalam surga sampai pemulihan segala sesuatu. Saudara lihat nggak ini, ya? Inilah tipe kesuksesan Yesus yang beda sekali dengan biasanya orang kalau sukses itu ya di dunia ini dia lihat, ya. Oh, misalnya hartanya, dia pengikutnya banyak, atau gedungnya besar, denominasinya apa semuanya, dan pokoknya yang di dunia inilah, ya. Tetapi Yesus beda, dia sukses setelah dia mati. Nah, ini yang mau kita renungkan, ya. Penderitaan Yesus di kayu salib itulah yang membuat dia sukses setelah mati, ya. Alkitab sebenarnya banyak sudah kebicara bahwa orang Kristen itu harus mengikuti jalur. Kan kita ini mengikuti Yesus ini kan. Kita bukan sedang mengikuti pemimpin A, pemimpin B. Tentu kita belajar dari para pemimpin, tapi kita nggak ngikut dia. Kita nggak ngikut aliran tertentu. Kita nggak ngikutin pemimpin tertentu. Ya, kita mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Ya, Kristus dalam batin kita ikuti dia itu. Ya, nah Alkitab banyak bicara. Misalnya di Filipi dibilang, kepadamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi untuk menderita juga. Paulus juga bicara sama Timotius, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik. Ya, demikian juga Kisah Para Rasul 14, untuk masuk dalam kerajaan surga kita harus mengalami banyak sengsara, ya. Petrus juga mengatakan kalau engkau mengalami ujian jangan heran lah, biasa aja katanya. Jadi Alkitab ini banyak berbicara kepada kita bahwa penderitaan itu sesuatu yang jangan dikagetkan, jangan dielakkan atau jangan sesuatu yang ditakuti, bukan. Itu sesuatu yang wajar ya, karena kita sedang mengikuti Yesus, itu persoalannya. Kecuali kalau kita mengikuti teologi kemakmuran yang mengelak penderitaan. Yang penting kalau udah bisnis sukses, keluarga sukses, apa semuanya, itu mengelak segala penderitaan itu silakan, ya. Tapi kita yang mengikuti Yesus tidak usah kaget kalau ada penderitaan, itu biasa aja, ya. Karena itulah jalan menuju kesuksesan kita. Ya, kita sukses bukan di dunia ini, tapi nanti setelah kedatangan Tuhan kita lihatlah di situ kita ditampilkan dengan tubuh kemuliaan Roma 18 itu, ya. Disitulah kita bersama dengan Yesus itu, Kristus itu, korporat, kita melayani sampai berjaman-jaman sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Disitulah sukses kita. Ya, di pengadilan Kristus itulah sukses kita. Jangan di dunia ini kita kelihatan sukses di depan orang sukses, ya, atau mengaku diri sendiri sukses, atau begitu di pengadilan Kristus Yesus tolak kita. Ada kan di Matius 7 ayat 21-23 itu, ya. Aku nggak kenal kamu, itu kamu siapa? Oh Tuhan, aku udah buat mujizat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku sudah berbuat mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi namamu. Kok Yesus bilang aku nggak kenal. Engkau nggak ngikuti aturan dalam kingdom itu, aturan dalam kerajaan surga itu, ada aturannya. Nah, aturannya apa? Salah satu yang kita renungkan ini, aturannya adalah melalui penderitaanlah kita dapat sukses. Oke, sebagai penutup, jangan cari penderitaan. Perhatikan di Taman Getsemani, bagaimana pergumulan Yesus. Itu ada dua hal, cawan dengan kehendak Bapa. Yesus bilang, biar cawan ini lalu daripadaku. Karena Yesus pun tidak mau menderita. Nggak ada orang yang mau menderita. Yesus pun tidak mau menderita. Tapi dia sangat mencintai kehendak Bapa. Dia bilang, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Doa pertama belum jelas. Doa yang kedua lagi, seandainya mungkin, biar cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sampai yang ketiga barulah kehendak Bapa dengan penderitaan itu menjadi satu. Seperti dalam Yesaya 53, bahwa Tuhan berkehendak meremukkan Yesus supaya Yesus sukses, ya. Ya, setelah itu Yesus bilang, jadilah kehendakmu. Berarti Yesus itu disalib itu, Yesus itu bukan suka menderita, tapi dia sedang menjalankan kehendak Bapa, ya.
Jadi kita juga dalam hidup kita, semoga kita mendapat kasih karunia untuk memilih kehendak Bapa. Jangan pilih penderitaan, pilih kehendak Bapa. Ikut aja ya kehendak Bapa. Nanti juga datang sendiri itu penderitaan itu, datang kok, nggak usah dicari-cari ya. Ikuti saja kehendak Bapa. Hari lepas hari, hari ini Kristus pimpin ke sini, sini. Pokoknya tiap hari ikut Kristus ya. Nanti datang penderitaan itu. Ya, kalau udah datang kita terimalah itu ya. Bersabarlah itu, karena itulah jalurnya supaya kita menjadi sukses seperti Yesus ya, karena kita mengikut Dia. Haleluya, amin.